Halo guys, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah naskah hikayat Melayu, yaitu Hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang adalah salah satu karya sastra hikayat yang bercorak Hindu dan berasal dari Jawa periode klasik, tepatnya di era Kerajaan Kediri. Hikayat Panji Semirang menceritakan mengenai kisah pengembaraan dan percintaan yang berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun, putra Raja Kahuripan, dengan Galuh Candrakirana atau Dewi Sekartaji, putri Raja Daha. Cerita ini memiliki banyak versi dan telah menyebar di beberapa tempat, baik di Nusantara seperti Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, maupun juga di mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Di Malaysia, hingga saat ini Hikayat Panji Semirang merupakan hikayat yang sering digunakan sebagai teks bacaan dalam pendidikan dan menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian bahasa Melayu. Hikayat Panji Semirang merupakan cerita Panji dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi. Hikayat ini terdapat 2 jilid yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dan disalin oleh Muhammad Bakir, seorang sastrawan Betawi. Jilid pertama menceritakan kisah kehidupan Galuh Candrakirana setelah ibunya meninggal. Galuh Candrakirana mendapat perlakuan yang tidak adil dari ayah dan ibu tirinya, di mana mereka selalu membela dan memanjakan Galuh Ajeng atau saudara tirinya. Sampai suatu ketika, Galuh Candrakirana memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan negeri Daha secara diam-diam. Di perbatasan antara negeri Kahuripan dan Daha, Galuh Candrakirana membangun negeri baru dan menyamar sebagai laki-laki dengan nama samaran Panji Semirang Asmarantaka. Panji Semirang mulai merampas harta benda orang-orang yang melewati wilayahnya dan menahan mereka untuk dijadikan rakyat dan tentara. Berbekal hasil rampasan tersebut, pasukan Panji Semirang semakin kuat dan dia berniat untuk menyerang negeri Mentawan. Merasa tidak akan mampu melawan Panji Semirang, Ratu Mentawan pun menyerah dan tunduk kepadanya. Akhirnya, Panji Semirang berhadapan dengan Raden Inu Kertapati. Raden Inu datang menyerang untuk mengambil kembali hartanya yang dirampas. Namun, ia membatalkan niatnya karena melihat tingkah laku Panji Semirang yang baik. Mereka lalu menjalin persahabatan dan Inu Kertapati dipersilahkan singgah di istana Panji Semirang. Setelah beberapa lama, Inu Kertapati merasa ada kejanggalan pada tingkah laku Panji Semirang. Ia menduga bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Dugaannya semakin kuat saat memegang tangan Panji Semirang yang halus seperti tangan perempuan. Pada bagian akhir teks, diceritakan bahwa Inu Kertapati memohon izin kepada Panji Semirang untuk pergi ke Daha melamar Galuh Candrakirana. Kemudian pada jilid kedua menceritakan perkawinan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng di negeri Daha. Namun, pernikahan ini tidak berbahagia karena pikiran Inu Kertapati selalu terpaut pada Panji Semirang. Inu Kertapati yang tidak tahan dengan perilaku Galuh Ajeng memutuskan pergi meninggalkan Daha untuk menemui Panji Semirang. Ketika sampai di tempat Panji Semirang, Raden Inu Kertapati hanya menemukan Mahadewi yang sedang menangis karena ditinggal Panji Semirang. Dari ratapan Mahadewi, Inu Kertapati mengetahui bahwa Panji Semirang adalah Galuh Candrakirana. Inu Kertapati memutuskan untuk mengembara mencari Galuh Candrakirana dan mengganti namanya menjadi Panji Jayengkusuma. Dalam pengembaraan, dia berhasil menaklukkan beberapa kerajaan dan memboyong beberapa putri raja sebagai upeti.
Pengembaraannya pun sampai ke negeri Gegeleng, di mana pamannya merupakan raja negeri tersebut. Di negeri Gegeleng, dia bertemu dengan pemain gambuh bernama Gambu warga Asmara, yang mana wajahnya mirip dengan Panji Semirang. Dia bertanya asal-usulnya, termasuk juga kabar Panji Semirang. Akan tetapi, Gambu warga Asmara tidak mengatakan asal-usul sebenarnya, agar rahasianya tidak diketahui. Dia pun curiga kalau pemain gambuh tersebut adalah seorang wanita. Inu Kertapati pun menyusun rencana untuk mengawasi gerak-geriknya. Sampai akhirnya, identitas gambuh warga Asmara terbongkar dan sebenarnya adalah Galuh Candragirana. Mereka akhirnya dinikahkan di Gegeleng, lalu pulang ke Kahuripan menemui ayah bundanya. Raden Inu Kertapati dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya dan bergelar Sang Prabu Anom. Nah, itu tadi cerita mengenai hikayat Panji Semirang. Sekian video dari kami. Terima kasih.